Halo sob, ini dia sepatu rasa elit tapi pakai duit yang lebih irit, Adidas F50 Pro. Penasaran sama reviewnya? Let's go! Buat yang udah ngikutin Adidas sejak lama, pasti nggak asing dengan sepatu ini. Yap, karena dulu itu namanya adalah F30. Sekarang hadir kembali dengan brandingan terbarunya, yaitu F50 Pro. Nah, kemarin tim Sporty juga udah pernah bahas soal grade league-nya, yang mana itu adalah grade di bawahnya Pro. Ada 4 tier ataupun 4 grade dari Adidas. Yang paling bawah adalah klub, di atasnya league, di atasnya lagi Pro, dan yang paling atas adalah elite. Nah, sebenarnya gue juga jarang-jarang ya untuk review di grade Pro. Paling yang pernah gue review itu kalau nggak salah Mizuno. Tapi sekarang mari kita coba untuk review di bagian desainnya terlebih dahulu. Dimana eksplorasi dari desain dan juga warnanya gue suka banget. Dominasi putih dengan combo colorway di bagian warna biru dan juga warna orange. Entah kenapa feel-nya, rasanya, tampilannya itu kerasa elegan banget ya. Dan kayaknya lo semua juga mestinya setuju sih kalau ini warna yang ciamik banget. Dan untuk bagian desainnya sendiri sebenarnya mereka cuma maduin perpaduan warna ya. Jadi kalau dari segi desain cuma di sini ada tulisan F50, terus nanti juga di bagian tangnya juga sama F50, terus F50-nya itu disandingkan dengan 3 strips yang jadi brandingan Adidas. Terus bagian depannya ini adalah teknologi-teknologi yang tersemat di sepatu ini. Disebutkan juga semacam sprint wave dan juga fiber touch ya untuk di grade Pro-nya. Terus bagian belakang di sini ada brandingan lagi yaitu Adidas. Hanya itu aja. Area bagian bawahnya ada semacam proteksi. Nah, sekarang lebih lanjut kita bahas ke materialnya. Kalau ngomongin soal upper, sebenarnya sepatu F50 Pro ini sama persis dengan saudaranya yaitu Predator dengan grade yang sama yaitu Pro. Karena di bagian atasan dari sepatu ini itu memang mirip banget dengan si Elite-nya, tapi dengan modifikasi halus aja. Nah, untuk bagian uppernya nanti yang ngebedain dengan grade Elite adalah si sprint wave-nya ini. Ini adalah teknologi yang memang fungsinya untuk sentuhan dengan bola. Walaupun menurut gua ini dia nggak se-eksklusif dari seri Predator ya, yang mana dia pasti kan gripnya lebih terasa karena ini adalah tipe sepatu speed, otomatis memang hanya ala kadarnya aja. Nah, kalau di grade Elite itu hampir bagian atas depan ada, terus bagian sampingnya juga sedikit ada, tapi kalau di grade Pro itu cuma di bagian bawah aja, jadi aksen warna birunya ini, dan ini cukup sedikit terasa kasar aja sih. Terus kalau teknologinya sendiri ini adalah fiber touch, yang mana ini mirip dengan si Elite-nya juga. Kalau kita bandingkan dengan grade bawahnya yang grade League yang menggunakan fiber skin, ini memang cukup berbeda ya, terutama dari tingkat kelenturan dan juga ketebalannya. Dimana kalau di grade Pro ini lebih enak pastinya, dan bobotnya itu sekitar 30-an hampir 40-an gram lebih ringan. Kalau di size 411 itu ada di angka 190-an gram, sedangkan di grade League itu ada di angka 230-an gram. Nah, untuk bagian sampingnya dia juga transparan, pokoknya dibuat seminimalis mungkin. Terus nanti di bagian tangnya ini juga masih tetap menyatu dengan area dalamnya, dan ini menggunakan teknologi compression fit yang belum ada di grade League. Compression fitnya ini jelas akan membungkus kaki kita dengan lebih nyaman, dan ini juga menurut gue lebih stretch, lebih elastis, tapi kunciannya lockdownnya itu tetap sama. Jadi untuk grade Elite maupun grade Pro sama-sama asik. Terus bagian belakangnya sendiri ini juga ada sedikit padding, dan ini sedikit paddingnya itu menurut gua juga akan memberikan extra comfort di area belakang, dan ini masih cukup fleksibel. Terus bagian bawahnya untuk safety diberikan juga proteksi berupa plastik, dan ini juga plastiknya lebih kokoh, strukturnya lebih kuat dibandingkan dengan grade League. Lagi-lagi ya, karena kita bahas grade Pro ini memang ada banyak perbedaan dengan grade League-nya, tapi sedikit dengan grade Elite-nya.
Terus di bagian lainnya adalah insole, yang mana ini Grade Pro udah bisa dilepas, dan ini juga ada lubang-lubangnya di area tumit. Ini juga sedikit mengingatkan gue dengan Grade Elite-nya, karena kalau di Grade Elite itu lo akan mendapatkan dua insole ya. Yang pertama insole yang lebih tebal untuk kenyamanan, dan yang kedua adalah insole yang lebih tipis untuk kategori speed. Jadi lo bisa sesuaikan itu. Tapi untuk di Grade Pro lo hanya akan mendapatkan satu insole bawaan aja, dan insole-nya juga masih cukup nyaman. Bagian atasnya itu kayak bludru gitu, enak. Dan untuk bagian dalemannya sendiri ini masih cukup ramping. Jadi untuk tipe kaki gue yang lebar sebenarnya masih cukup nyaman ya, dan kaki gue juga masih bergerak dengan bebas. Cuma memang di area bagian tengah terus area bagian belakang itu ada sedikit tekanan yang masih bisa ditoleransi lah untuk di F50 dibandingkan dengan si seri sebelumnya, yaitu X Crazy Vest. Nah itu dia untuk di bagian uppernya. Gue sih merasa bahwa sepatu ini bener-bener se-worth it itu. Beralih ke bagian sole plate-nya, dimana si F50 Pro ini itu dibekali dengan outsole Sprint Plate 360. Ini adalah outsole anyar dari si Adidas, yang mana akan memberikan daya cengkram maksimal berkat dukungan stud blade-nya. Ini juga akan memberikan daya pegas, dan untuk tingkat kelenturannya ini menurut gue cukup snippy ya di bagian depan. Dan untuk bagian belakangnya sendiri ini ditopang dengan 4 stud. Kemudian di bagian depannya sendiri ini dia ada 7, 8, 9. Jadi total keseluruhan ada 13 stud. Nah untuk di bagian tengahnya jelas ini dia ada struktur yang memperkokoh, dan kalau dibandingkan dengan Grade Elite-nya dengan teknologi Sprint Plate-nya, ini menurut gue jauh lebih ringan, dan entah kenapa strukturnya juga jauh lebih lentur ya. Terutama kalau di Grade Elite-nya itu bagian tengah ke belakang itu lebih padat dan lebih kokoh sih. Kalau di bagian depannya menurut gue beda-beda tipis aja. Tapi kalau secara statnya itu sama, cuma yang bedain dari segi colorway ya paling ya. Dan untuk bagian konfigurasinya sendiri ini dia ada yang hampir lingkaran dan juga ada yang blade, serta ini ada mirip dengan statnya si X-Speed Flow sih kalau nggak salah ya, di beberapa titik statnya itu, terutama di bagian belakang dan juga di bagian depan. Dan untuk outsole-nya sendiri menurut gue ini jelas kalau kita pegang aja udah kerasa ya. Jadi sensasinya bakal barefoot banget, seolah-olah kayak kita nggak pakai sepatu bola. Itu adalah sensasi yang ditawarkan dari si F50 Pro ini. Dan untuk bagian depannya juga ada brandingan Adidas. Ini enak banget sih buat dipakai di rumput yang alami maupun rumput yang sintetis. Menurut gue masih aman banget. Sekarang pertanyaannya, harganya berapa sih bang? Oke, jadi di Sporty ID sendiri sepatu ini itu dijual dengan harga 1,9 jutaan, dari retailnya di 2,3 jutaan. Jelas ini lebih murah dibandingkan dengan Grade Elite-nya yang ada di harga retail 3,7 juta. Atau memang kalau dibandingkan dengan Grade Elite itu lebih mahal ya, karena Grade Elite itu retailnya ada di 1,4 jutaan, sedangkan di Sporty ID dijual dengan harga 1,1 jutaan. Tapi kalau memang lu berniat untuk upgrade dari Grade Elite, kemudian bingung antara Grade Pro ataupun Grade Elite, menurut gua Grade Pro ini jauh lebih menggiurkan. Karena kesimpulannya, sepatu ini itu adalah termasuk sepatu yang bagus. Entah kenapa hal-hal baik ada di sepatu ini. Dari mulai bagian uppernya, kemudian outsole-nya, materialnya, desainnya serasa lengkap. Dan kalau dibandingkan dengan Grade Elite, karena memang harganya yang berbeda, itu jauh lebih worth to buy yang Grade Pro dengan spesifikasi yang tipis-tipis aja dengan top grade dari F50 ini. So, gimana pilihan lo? Tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa mampir ke sana via marketplace kita, ada di Shopee ataupun Tokopedia. Atau mau barangkali konsultasi soal size atau model lain juga boleh banget, langsung hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.